Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama gue Andika di Insight Corner. Seperti pertemuan sebelumnya di Insight Corner, kita akan ngebahas tips dan trik gimana caranya untuk ngebangun karir terutama di bidang digital. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat gitu ya, sebelumnya kan background dari Insight Corner kita itu warnanya agak kebiru-biruan dan kelihatan banget kantor gitu ya. Nah di pertemuan kali ini agak beda nih, karena sekarang Rakamin lagi visit berkunjung ke kantornya Generation Group. Nah di sini jadinya juga gua nggak ngomong sendirian nih, teman-teman bakalan dapat insight dari praktisi juga gitu ya, yang udah ngebantu banyak banget orang dapat karir di bidang digital, yang insight-nya ini pastinya juga bisa teman-teman pakai gitu ya untuk kehidupan teman-teman masing-masing. Nah kita sambut dulu Kak Sabita. Halo. Terima kasih banyak Kak Sabita udah mau ngomongin waktunya nih untuk kita diskusi bareng dan akhirnya bisa sharing ke teman-teman semuanya. Mungkin kita boleh perkenalan singkat dulu kali ya dari latar belakangnya Kak Sabita, dan mungkin bisa kenalin singkat juga terkait dengan Generation Group. Silakan. Oke, jadi teman-teman di sini, halo semuanya. Nama aku Sabita. Aku di sini sebagai Chief Operating Officer dari Generation Girl. Dan aku mungkin secara latar belakang sedikit aja. Dulu aku tuh anak IT. Dulu kuliah di UI, basically ambil double degree dari UI tahun 2013. Terus kemarin itu lulus tahun 2017, exchange ke University of Queensland. Dan itu memang Bachelor of Information Technology, tapi akunya sendiri tuh sebenarnya minatnya UI UX Design. Oke. Nah, singkat cerita berangkatnya ke Janji itu sebenarnya sedikit-sedikit karena part-time job in a sense. Jadi dulu waktu aku masuk pas habis lulus, aku masuk ke salah satu Big Four company consultancy di Indonesia. Terus habis itu di tengah-tengah itu dikenalin nih sama kakak kelas aku gitu, kayak Sab, kayaknya lo cocok deh jadi salah satu desainer di organisasi yang teman gue lagi buat gitu katanya. Terus kayak apaan tuh gitu, kayaknya cocok sih dari sisi vibe ya, dari sisi kayak lo tahu lo punya skill dan lo suka banget kontribusi gitu intinya. Terus kayak ya udah akhirnya aku mulai ngobrol nih sama nih orang gitu, siapa sih? Oh Nadine gitu. Jadi sebenarnya tahu Nadine tuh dari DM Instagram, in a sense. Terus udah gitu ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata singkat cerita dia lagi pingin buat satu organisasi yang memang pingin mengumpulkan teman-teman perempuan di STEM tuh gimana caranya mereka biar bisa maju, in a sense. Dan ya udah dari situ kita cuma ber-8 orang, ya udah kita sama-sama bangun nih organisasi on the side of their full-time job. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang ngerasa salah jurusan atau ngerasa bahwa karirnya itu loncat-loncat, itu nggak masalah gitu ya, asalkan nggak cuma asal ikut-ikut gitu ya. Benar. Karena contohnya ini bukti nyata gitu ya, pindah-pindah tapi yang penting ada tujuannya jelas dan bakal sukses juga kok gitu ya. Nah teman-teman, kita bakal masuk langsung ke pembahasan utama terkait dengan gimana cara nge-build karir di bidang digital dengan seri Insight Corner yang sekarang ini. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai masuk nih ke pembahasannya. Tadi kita udah perkenalan singkat terkait dengan Genji dan Mbak Sabita gitu ya. Tapi kayaknya enak nih kalau kita coba gali lebih dalam lagi tentang dasar-dasar filosofisnya gitu ya, biar mungkin teman-teman yang juga tertarik bisa termotivasi mungkin gabung juga gitu ya ke Genji. Boleh dong mungkin Mbak Sabita dijelasin terkait dengan sejarahnya Genji, kenapa ini berdiri gitu ya, dan kenapa fokusnya tuh ke pemberdayaan wanita di STEM. Gitu. Oke. Jadi Janji sendiri, kita itu satu non-profit organization. Jadi beda ya sama kalau perusahaan lain kan biasanya mereka for profit, kita tuh benar-benar berdiri dari satu organisasi yang memang ya dibentuknya dari orang-orang yang memang kita saling mendukung visi dan misinya Generation Girl gitu. Jadi visi misi kita itu lebih untuk membangun educating future female leaders into STEM gitu. Nah STEM itu singkat cerita adalah Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi bidang ini tuh justru yang memang orang-orang tuh mungkin terlalu male dominated gitu in a sense. Jadi lebih banyak cowok-cowok nih yang masuk ke bidang ini. Sedangkan
aku maksudnya personally kalau dari pengalaman aku sendiri kayak di kelas aku aja itu cowok-cowoknya justru yang mendominasi kelas computer science dan aku cewek-cewek cuma berlima aja. So it's a very interesting background dan itu nggak hanya terjadi di aku aja tapi di teman-teman yang lain juga kita saling co-founderin organisasi ini gitu. Nah dari background tersebut maka kita sama-sama kayak pengen oke, kayaknya kita butuh deh satu komunitas yang memang mempersatukan teman-teman perempuan nih gimana caranya supaya mereka bisa thrive and have a career in STEM yang memang kalau berdasarkan data itu masih sekitar 26% doang perempuan yang punya ijazah di bidang STEM. Dan dari sisi Kementerian PPPA kalau nggak salah itu datanya cuma 2 dari 5 perempuan yang berkarir di bidang STEM. Jadi itu angka yang sebenarnya pingin kita dobrak dan gimana caranya supaya perempuan sama laki-laki itu bisa setara gitu. Dari sisi opportunity maupun gender equality dan seterusnya. Nah terus kalau dari sisi Generation Girl sendiri sejarahnya gimana? Sedikit cerita ya teman-teman. Jadi kita yang tadinya berdelapan itu kita sama-sama oke, kita meeting aja nih di rumahnya Nadine. Nadine is actually our CEO gitu. At that time. Terus kita coba oke, kayaknya program pertama yang bisa kita jalanin adalah satu bootcamp yang kita jalanin secara 5 hari ini. Dan memang karena ternyata ada marketnya, kita coba jalanin. Itu back in 2018. Jadi pas bulan Desember kita sama-sama ngejalanin program benar-benar masih kecil-kecilan banget. Itu cuma 2 kelas doang. Waktu itu ngajarin web development, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi ya udah kita tawarin itu dan memang itu kelasnya full book. Kita sekitar 40 orang ada. Dan itu alhamdulillah successful. So dari situ kita kayak yakin banget nih bahwa sebenarnya kita bisa jalanin misi kita bersama ini. Dan ya udah kita langsung berjalan dari 2018 sampai sekarang. Menarik. Ini purely out of my curiosity. Yep. 2 hal. Yang pertama tadi bilangnya bahwa untuk wanita ada di STEM itu jadi sesuatu yang penting. Kalau diriku kebalikan ya, diriku dulu kuliah di psikologi. Jadi laki-lakinya sedikit, perempuannya sangat banyak gitu ya. Dan kalau kita lihat kan fakultas-fakultas lain juga misalkan contoh keperawatan, bidan, farmasi, ini dipenuhi sama wanita-wanita. Gitu, perempuan-perempuan sebaliknya laki-laki sedikit gitu ya. Nah pertanyaanku yang pertama adalah kenapa matters untuk perempuan itu jumlahnya jadi banyak di STEM? Apakah ada mungkin dasar tertentu bahwa nih karena perempuan tuh approach-nya gimana? Kalau misalkan kebijakan publik kan ada ya, bahwa kalau ada kebijakan yang di situ ada perempuan, maka unsur empati dan keadilan itu cenderung lebih kental gitu ya. Kan mungkin perempuan lebih perasa dan seterusnya. Jadi matters buat perempuan ada di situ gitu. Jadi pertama kenapa STEM gitu ya? Kayak tadi kan sempat dijelasin kayak kalau misalkan fakultas lain tuh justru banyak perempuannya gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau dari pengalaman aku pribadi karena aku dulu di jurusan IT dan di teknologi ini sebenarnya belum terlalu banyak perempuan di situ. Kenapa teknologi? Karena teknologi itu kan berkembangnya secara pesat gitu ya. Dan semua bidang di perusahaan manapun pasti butuh yang namanya teknologi. Jadi itu cenderung lebih long lasting in a sense. Dan enaknya lagi kalau misalkan perempuan terus dia bisa teknologi, most of the time pasti can actually do anything that they want karena itu bisa membantu kehidupan mereka sehari-hari. Gak cuma dari sisi career tapi ya on a daily basis kayak misalkan HP aja lah. HP is a technology and then kayak misalkan laptop kalian kerja pasti yang pakai yang namanya Google Docs lah atau misalkan sekarang ada yang namanya Notion dan seterusnya. Itu justru dipakai di beberapa industri. So that actually matters. Nah, pertanyaan berikutnya ini lebih ke terkait dengan STEM ini kan berubahnya cepat banget gitu ya. Kalau kita dirakamin ya karena perusahaan ya pasti kita ada tim risetnya gitu ya. Akhirnya harus selalu ngecek apa nih yang terjadi perubahannya gitu di market. Kalau Genji sendiri gimana sih caranya memastikan bahwa program itu jadinya stay relevan dan jadinya orang tuh bisa tetap dapat impact yang paling optimum gitu kalau ikut programnya Genji?
Jadi kalau dari kurikulumnya Generation Girl sendiri, kita itu selalu ada pembaruan gitu. Jadi kalau misalkan let's say, oh ini udah outdated nih, harus ada yang kita update, ya berarti harus waktunya kita update dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Itu kalau dari sisi kurikulum. And then kalau dari sisi secara work culture-nya sendiri gitu, kita juga biasa mengajarkan satu sama lain gitu. Maksudnya mengajarkan tuh gimana? Kita suka ada sharing session. Misalkan kayak, oh aku baru nemuin salah satu teknologi baru gitu. Misalkan kayak, oh aku pengen ngajarin nih ke teman-teman. Itu dia boleh banget untuk kayak sharing with everyone. Karena ya again, learning is key juga kan. Dan gimana caranya semua itu terupdate dengan itu. Mungkin contoh gampangnya adalah dulu tuh kita kalau misalkan storing semua file itu biasanya di Google Drive bikin Google Docs ABCDE ada banyak lumayan berserakan mungkin kalau misalkan file storage-nya tidak terkontrol dengan baik. Nah sekarang tuh kita semua migrate ke Notion. Jadi di situ benar-benar salah satu single source of truth-nya kita. Ya kalau misalkan update, semua harus update di situ. Gimana caranya supaya kita terorganize dari sisi organisasinya juga dari sisi working juga. Kalau ngomongin balik lagi ke program yang tadi, and then kalau dari sisi komunitas juga sama, kita juga ngadain community engagement, community session yang benar-benar fokus ke komunitasnya Generation Girl doang. Itu juga uplifting, nggak cuma hard skill tapi juga soft skills juga, yang hopefully itu juga bisa membantu updating their life, updating their pengetahuan juga dan seterusnya. Itu juga penting sih. Iya. Dan apalagi kan yang ngajar langsung praktisi-praktisi juga yang dia langsung dapat update juga gitu kan dari industrinya. Oke, menarik teman-teman. Sekarang kita masuk dulu ke segmen yang lain yang kita agak break sedikit dan kita lebih ke nerima pertanyaan dari teman-teman nih ke segmen tarik, pertanyaan menarik gitu ya. Di segmen ini udah ada 2 pertanyaan yang menurutku menarik banget sih, dan ini pasti relate sama banyak orang gitu ya, dan harapannya jawabannya Kak Sabita bisa memberikan pencerahan gitu ya. Pertanyaan pertama nih teman-teman. Kak, aku orangnya introvert dan pemalu gitu ya, jadi dia nggak suka nih kalau ada interaksi-interaksi yang sifatnya kelompok gitu-gitu. Sementara kan tadi disampaikan bahwa kita butuh banyak explore dan kawan-kawan, networking gitu ya. Ini buat si orang pemalu ini apa nih tipsnya biar dia tetap bisa ngebangun karir yang baik di dunia digital? Wanna know one true fact? Aku sebenarnya anaknya introvert. Jadi aku bisa dibilang kayak awalnya aku introvert banget, tapi gimana caranya aku ngelihat teman-teman yang lain kok kayak mereka majunya tuh cepet banget gitu. Dan aku jadi istilahnya kalau di Janji sekarang aku FOMO banget nih sama orang-orang yang lain, kayak gimana ya caranya aku bisa breaking my bubble, gimana caranya supaya aku tuh bisa ikut bareng-bareng sama mereka. Emang pasti step pertamanya itu bagi orang introvert, dan aku yakin banget teman-teman yang introvert di sini juga merasakan hal yang sama. Kalian tuh malu untuk memulai gitu. Nah, cara aku mengubah mindset itu adalah, emang kenapa sih kalau misalkan kalian udah mulai sesuatu, ada sesuatu yang salah kah gitu? Gak usah takut gitu. Itu sebenarnya salah satu hal yang mungkin bikin aku bisa mendobrak si bubble aku sendiri gitu. Jadi gimana caranya supaya make yourself interesting aja gitu. Kayak sebenarnya background teman-teman tuh pasti ada cerita-cerita yang kalian tuh sebenarnya punya background yang interesting, yang mungkin insightful buat teman-teman yang lain. Jadi untuk memulai tuh harus memberanikan diri dulu gitu. Nah, dari situ baru kalau misalkan di situasi kerja kelompok gitu ya, mungkin kalau misalkan kamu malu, kamu bisa mulai dari aku chatting dulu nih sama nih orang, aku bisa nggak ya kontribusi di sini gitu. Mungkin mulai step by step dulu, nggak usah harus langsung kayak taking a really big step, nggak apa-apa, pelan-pelan dulu aja. Lama-lama juga nanti akan hilang sendiri, dan aku sekarang udah lumayan berubah dari situ gitu. Jadi I think the really fundamental step adalah gimana caranya untuk memberanikan diri sendiri, and then kayak ya udah just tell the world bahwa kalian tuh sebenarnya interesting dan you have something in mind yang mungkin pingin kamu sharing ke teman-teman.
Agree banget sih terkait dengan part itu ya. Jadi ya yang pertama mindsetnya tentunya. Betul. Gitu ya, karena kalau mindsetnya aja kita udah takutan banget, ngerasa bahwa nanti kita dipermalukan dan seterusnya, itu pasti udah bakalan jadi blocker banget sih. Itu dulu gitu yang diruntuhkan. Betul. Kemudian yang kedua, take a step, small step, nggak ada masalah. Dan pahami juga bahwa pasti lama-kelamaan berprogres kok gitu ya, nggak bisa juga gitu ekspektasi bahwa minggu depan langsung berubah gitu ya, jadi bisa mingle dengan sangat mudah, nggak juga. Jadi small step, yang penting lama berprogres gitu ya. Oke, menarik banget, thank you Mas Sabita. Pertanyaan kedua. Ini kayaknya banyak juga nih dihadapi oleh anak-anak muda yang orang tuanya, terutama mungkin generasi-generasi kolonial gitu ya. I see. Jadi orang tua ini cenderung kolot. Mungkin kan ya orang tua zaman dulu berpikirnya ya udahlah kerja aja di BUMN gitu ya, jadi aja PNS dan seterusnya. Dunia digital, apalagi nama-namanya nama-nama baru, orang tua biasanya pada nggak ngerti ini apaan gitu. Sementara orang tua pasti pengen yang terbaik kan buat anaknya. Nah ini jadinya dia agak susah nih buat ekspor di bidang digital ini gitu, karena nggak dapat support dari orang tuanya yang quote unquote kolot ini. Kira-kira ada tips nggak gimana nih biar orang tuanya akhirnya bisa ngedukung juga gitu ya, dan dia bisa ngebangun karirnya? Ini lumayan personal gitu ya kesannya pertanyaannya, tapi mungkin kalau dari pendapat pribadi aku adalah sebenarnya orang tua itu tuh cuma pingin di ngertiin sama anaknya gitu. Jadi gimana caranya kamu bisa mengkomunikasikan ke orang tua kamu bahwa oh sebenarnya yang aku lakuin ini bermanfaat kok gitu. Bahkan mungkin kalau misalkan kamu punya data gitu bahwa sebenarnya sekarang itu tuh zamannya udah berubah gitu, kayak dimana opportunity itu tuh nggak cuma di bidang itu aja kok, tapi ada di bidang-bidang yang sebenarnya aku passionate gitu misal. Nah, tolong dong dukung aku untuk menuju ke sana. Tapi on the side juga mungkin kamu juga bisa sambil mengeksplor dari sisi mungkin ada bootcamp atau ada kelas-kelas, seminar-seminar yang kalian bisa bantu untuk upscaling yourself, dan itu juga sama-sama ngebantu dari sisi personal maupun ya tadi dari sisi komunikasi juga. Ya, berarti kita hapuskan kata kolotnya tadi, direvisi ya, kata kolotnya dihapuskan karena orang tua intinya pengen yang terbaik kan, dan pengen di ngertiin anaknya juga ngobrolnya kalau bisa baik-baik. Betul. Gitu ya, jangan sampai teman-teman jadi batu gitu. Nah, ceritanya sebenarnya mirip-mirip juga sama kisahku. Dulu tuh sebelum diriku akhirnya start bisnis, setelah lulus sempat kerja dulu di Telkom. Cukup bagus lah karirnya, dan kemudian diriku memutuskan resign dan untuk build bisnis. Tentunya orang tua nggak setuju gitu kan, karena ya di keluargaku satu-satunya yang di BUMN diriku. Dan ya orang tua bangga lah gitu ya, pengen anaknya pokoknya tetap stay di situ gitu. Jadinya dengan bisnis yang belum tentu jelas hasilnya seperti apa, pasti jadinya ada concern kan di situ. Tapi yang penting tadi ngomongnya bisa baik-baik, kemudian tinggal kirim chat WhatsApp udah ditransfer ya. Nah itu membuktikan bahwa teman-teman doing great gitu ya, dengan apa yang teman-teman lakuin, dan ya orang tua pasti bakalan happy juga. Gitu sih. Ya, siap. Gitu untuk segmen tarik. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalau misalkan masih ada bisa ya diisi di kolom komentar gitu ya. Nanti bakalan kita bantu jawab juga. Oke, kita agak pindah sedikit topiknya. Kita masuk ke spesifik nih terkait dengan gimana untuk nge-build karirnya gitu ya. Nah, kita pengen explore dulu nih pengalaman dari Zenji. Program-program yang selama ini berjalan tuh apa-apa aja, dan gimana program ini bisa mendukung orang-orang yang pengen berkarir di bidang digital tadi gitu ya. Gimana menghilangi hambatan-hambatannya, gimana mereka lebih termotivasi dan seterusnya. Itu gimana sih? Yang pertama tadi aku sempat mention tentang anak-anak SMP SMA. Nah, itu bentuknya biasanya bootcamp. Kalau di Generation Girl kita nyebutnya namanya Holiday Club. Holiday Club. Kenapa Holiday Club? Kenapa holiday? Karena diadainnya selalu pada saat liburan sekolah. Jadi tengah tahun itu biasanya kan ada libur kenaikan kelas. Dan then di akhir tahun itu baru libur semester gitu kan ya. Jadi di tengah tahun itu biasanya namanya Summer Club, di akhir tahun namanya Winter Club. Namanya biar fun aja gitu, ikutin season of summer and winter, it's fun.
gitu. Terus ya udah dari sisi itu bootcamp yang kita adain kadang-kadang bisa 1 week, bisa 2 week, bisa 3 week, kita tergantung libur anak-anak sekolah berapa lama gitu kan. Jadi lumayan adjustable, dan dari situ program-program yang biasa kita adain itu ya salah satunya adalah UI UX, data science, project management, ada juga CS 101, ada juga web development, dan masih banyak lagi yang biasanya kita lumayan rotate gitu. Jadi biar ada sesuatu yang baru nih gitu. Terus dari sisi one time event kita juga ada yang namanya electives. Jadi electives ini tipenya one time event dan biasanya sekitar 3 jam. Ada juga yang bersesi-sesi, itu biasanya kita partner sama beberapa company lain, misal kayak SAP dan seterusnya. Itu biasanya project based. Jadi ada yang tipikalnya kita belajar, and then in the end mereka akan ngerjain project dan itu bakal kita showcase gitu. And then ada juga yang one time event yang sebenarnya ini bakal ada nih di bulan Desember ini gitu. Namanya Hour of Code. Jadi kenapa Hour of Code? Jadi kalian 1 jam aja tuh bisa loh belajar coding. Itu nggak cuma untuk orang-orang yang mungkin punya pengalaman coding, tapi justru buat ngenalin teman-teman gimana sih caranya. Aku tuh pengen bisa, tapi aku bingung mau mulai dari mana. Itu bisa banget ikutan Hour of Code. I see. Cukup banyak program-programnya tadi ya, setiap tahap kehidupan. Betul. Gitu ya, didampingin terus nih sama Generation Girl. Dari program-program itu, boleh dong di-share success story yang mungkin cukup inspiratif atau menarik gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga jadinya tertarik juga, mungkin mau ikut juga, dan jadinya bisa bangun karir teman-teman. Wah, success story. Sebenarnya ada banyak teman-teman yang lumayan inspiratif gitu ya. Tapi mungkin aku bisa name salah satu. Jadi dulu tuh ada Rookie. Rookie itu sebutan partisipan di kita. Kenapa Rookie? Karena ya dia baru belajar gitu kan istilahnya. Nah, namanya Hanifa. Dia ini dulu belajar namanya UI UX Design di Summer Club tahun 2019 kalau nggak salah. Terus ya udah dia ikutan nih programnya, and then in the end dia tuh nangis kayak bener-bener, kamu kenapa? I'm so happy karena aku akhirnya menemukan passion yang aku pinginin. So that actually makes me happy dan makes all of the team happy banget. Kayak purpose kita berarti benar-benar jalan nih gitu. Dan akhirnya dia masuk ke HKUST, Hong Kong University of Science and Technology kalau nggak salah. Itu dia menekuni UI UX Design, dan sekarang dia benar-benar career path-nya menuju teknologi. Benar banget sih. Jadi di part Rakamin pun walaupun kita bisnis gitu ya, tapi ketika ada orang-orang yang kemudian udah sukses, sudah bekerja, kemudian ngechat lewat LinkedIn gitu ya, kayak, Mas Andika makasih banget ya, materinya kemarin tuh bagus banget, ngeban pandangan gue gini-gini, makasih banget karena Rakamin akhirnya diriku bisa dapat pekerjaan yang sebelumnya itu udah lulusan S2, tapi kalau lebih hampir setahun tuh masih nganggur gitu. Kemudian setelah ikut program kita barulah nggak berapa lama dia akhirnya dapat kerja. Dan ketika dia bilang itu di tengah kepusingan untuk mengejar target-target per quarter gitu ya, harus menggaji tim dan seterusnya, itu dengan bilang itu tuh worth it banget sih. Worth it banget. Dan selalu keinget gitu. Jadinya kita kalau lagi capek inget itu tuh enak gitu, nemuin purpose-nya. Nah mungkin ada lagi nggak kalau tadi success story-nya? Kira-kira ada nggak sih insight atau hal yang mungkin bisa dilakuin juga nih sama teman-teman yang lagi nonton gitu ya, sehingga mungkin dia bisa akhirnya dapat inspirasi seperti tadi Hanifah dan akhirnya bisa sesukses Hanifah juga gitu. Kira-kira apa sih yang harus dilakuin sama teman-teman? Jadi mungkin aku bisa sharing ada beberapa tips. Yang pertama, jangan takut untuk mencoba, of course. Karena opportunity itu justru datang dari mana aja. Kadang-kadang dari cuma sebatas kayak networking gitu. Atau kayak misalkan ikut sesuatu, jadi ketemu orang-orang yang sebenarnya dia membuka peluang banget nih buat aku. Dan maybe your career trajectory bisa jadi kayak super duper different. Atau kayak benar-benar bisa ngebangun kamu dan boosting you to the next level gitu. Pertama itu.
And then yang kedua, jangan lupa untuk selalu keep learning. Karena ya ilmu itu banyak banget ya teman-teman, bisa didapetin dari mana aja. Mau kalian baca buku, mau kalian nonton lecture sebanyak apapun, ikut bootcamp, mungkin dirakamin juga, dan seterusnya. Itu tuh pasti ada banyak banget opportunity. Dan oke, dari ilmu-ilmu baru itu mungkin kamu bisa menjadi kreatif nantinya gitu. And then yang terakhir, of course the power of networking yang tadi aku bilang, it's very powerful. Karena ya dengan kita connect dengan orang itu mungkin bisa akan refer kamu ke orang lain, kayak aku kenal nih ada orang yang dia jago banget gitu in a sense di skill ini, kayaknya kamu butuh deh. Ya same with me technically. Jadi gimana caranya kamu membuka network sebanyak-banyaknya, dan dari situ kamu juga bisa kenalan lebih banyak sama orang, bisa lebih tahu brandingnya gimana, atau misalkan pengalamannya kayak gimana sih bisa sukses kayak kamu, dan seterusnya. So there's a lot of things that we can learn. Hanya sebatas berkomunikasi aja gitu sama orang lain. Intinya kita harus banyak explore ya, karena di situ ketemulah inspirasi, ketemulah diri kita sendiri. Akhirnya kita lebih straight gitu ya, tahu apa sih yang mau kita capai. Nah, mungkin diriku izin nambahin sedikit. Boleh. Karena diriku mungkin bisa dibilang diriku tuh menyebut diriku tuh orang yang fundamentalis. Jadi kalau ada sesuatu, diriku coba cari nih hal paling dasarnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman, bicara tentang karir, bicara tentang manusia itu sendiri gitu ya, yang membedakan utamanya antara orang yang akhirnya berhasil sama yang enggak, sederhananya sebenarnya bukan privilege terkait dengan kecerdasan, kekayaan apa segala macam, tapi simply perbedaan itu di motivasi. Karena basically kan ketika kita kerja pasti muncul masalah, ketika mau bisnis muncul masalah, apapun ada masalahnya gitu ya. Buat orang-orang yang motivasinya nggak ada, masalah muncul, dia kabur, dia berhenti, quit, akhirnya nggak gerak kemana-mana gitu ya. Tapi buat orang-orang yang punya motivasi, itu enak tuh, punya masalah, akhirnya udah gue coba deh, gue lakuin ini, akhirnya tadi explore sesuatu yang baru, belajar, akhirnya berhasil, dan seterusnya gitu. Jadi buat teman-teman tadi explore sebanyak-banyaknya, terutama yang harus teman-teman dapetin itu adalah si inspirasi dan motivasi tadi gitu ya. Ketemu sama orang-orang hebat, maka teman-teman melihat bahwa apa yang orang hebat itu dapatkan possible juga buat teman-teman dapetin. Kalau itu udah kena, itu enak banget sih buat kita ngembangin diri kita gitu. Agreed. Oke, teman-teman, kita masuk ke segmen akhir. Di sini kita pengen dapetin secara umum ya, kalau kita lihat fenomenanya Kak Sabita. Jadi Indonesia ini kan ngadepin kondisi perubahan yang cukup kritikal nih. Kalau negara-negara yang ngadepin bonus demografi sebelum era sekarang kayak Jepang, Korea Selatan, China, kemudian yang kurang berhasil kayak Brazil, Argentina gitu ya, mereka ngadepin bonus demografi, tapi di era ketika disrupsi itu nggak secepat sekarang. Sehingga apa yang harus mereka lakukan sama talent mereka, itu mereka bisa punya lebih banyak waktu untuk persiapan dan implementasi program pengembangan itu gitu ya. Sementara Indonesia, kita dapat bonus demografi pada saat yang bersamaan kita juga lagi transisi ke industri 5.0 yang perubahannya tuh cepat banget. Yang decision maker kita sekarang itu juga belum ngerti-ngerti amat gitu ya sama bidang itu. Kebanyakan seremonial. Kalau acara opening tuh yang biasanya di layar ada gambar tangan terus digital scan itu kan ala-ala itu yang masih terjadi gitu ya. Jadi kita agak kritikal nih. Nah mungkin boleh dong satu kata penutup gitu, bukan satu kalimat penutup dari Mas Sabita. Ini apa sih yang harus kita anak-anak muda lakukan, terutama buat teman-teman yang lebih pengen ngebangun karir di bidang digital gitu ya, biar Indonesia nih punya kompetensi yang mumpuni, biar kita nggak cuma jadi konsumer doang gitu ya dari produk-produk digital, kita juga bisa jadi maker dan pemain besar gitu ya di Southeast Asia atau bahkan di Asia gitu ya. Silakan. Wow, that's a really long background, dan aku benar-benar paham banget dan agree banget bahwa sebenarnya kondisi kita tuh sekarang di situ. Nah, menurut aku nih, sesuatu yang kurang dari generasi sekarang adalah sisi kreativitasnya gitu. Jadi gimana caranya supaya teman-teman di sini tuh bisa sama-sama ya be creative gitu. Dan itu kayaknya salah satu step yang menurut aku cukup penting untuk kalian bisa berkarya dan memang bisa membuat perubahan gitu di Indonesia. Gak cuma dari sisi digital skill saja, tapi semua hal gitu. Bahwa kreativitas itu sangat-sangat penting.
Dan yang kedua, of course, dengan cara ya kalau misalkan memang kompetensinya belum sampai situ dan mungkin tertinggal dari negara-negara lain, ya berarti ini saatnya buat kalian untuk upscaling yourself gitu. Nah, upscaling yourself gimana caranya? Ya, of course melalui beberapa program-program ya, mungkin dari sisi Rakamin maupun dari sisi Generation Girl, kita sama-sama bisa membantu kalian untuk taking a step forward, gimana caranya supaya kalian bisa masuk di digital skills ini dan kalian bisa membawa perubahan ke Indonesia. I see. Menarik sekali. Tadi ya, yang penting kreatif, tapi kreatifnya jangan yang mandi lumpur atau jadi gitu juga. NPC gitu. Jangan ya, itu tidak boleh dicontoh teman-teman bukan golongan kami kalau melakukan hal seperti itu. Nah, kalau dari insight yang diriku dapetin nih, pas kebetulan baru 2 minggu lalu, kami itu datang ke summitnya Career Center Universitas seluruh Indonesia. Di situ kita bikin lah fokus group discussion, ngebahas tentang apa sih hal utama gitu yang perlu dikembangin dari talenta di Indonesia, anak-anak muda sekarang gitu ya. Yang itu masih ada gapnya, yang perannya itu ada di kampus maupun mahasiswanya itu sendiri gitu ya. Singkat cerita, dari diskusi kurang lebih 2 jam, kesimpulan kita justru kalau bicara tentang hal teknis, solusinya udah banyak banget dimanapun gitu ya. Yang kita kekurangan anak-anak muda sekarang itu adalah tokoh yang bisa jadi inspirasi kita, yang dekat dengan kita. Yang selama ini tokoh-tokoh itu ya agak susah juga ya kalau kita expect bakal kita mudah temukan di kampus gitu ya. Jadi kita butuh yang udah bekerja gitu ya, butuh turun. Salah satu platformnya tentunya di Genji, bisa ngajar sehingga anak-anak muda pun akhirnya kenal gitu ya dan dekat dengan tokoh-tokoh ini, jadi mentornya mereka dan benar-benar ngebimbing itu gitu. Karena tanpa adanya inspirasi dari tokoh-tokoh yang bisa ngebimbing, bakal terus ada gap dan jadi bakal susah sih buat anak-anak muda kita paksa pokoknya harus sana gitu ya. Mau nggak mau yang udah lebih senior balik lagi gitu ya untuk ngebimbing yang masih lebih muda. Ya teman-teman, diskusinya sangat menarik. Ini kalau dilanjutin kayaknya bisa sampai subuh gitu ya. Jadi kita bakalan stop dulu diskusinya. Semoga banyak hal yang bisa teman-teman dapetin dan bisa teman-teman terapkan. Yang penting itu ya, jangan cuma nonton-nonton kemudian gak ada yang diterapin setelahnya. Yang paling penting adalah diimplementasi dari ilmu yang teman-teman dapetin. Kak Sabita, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Thank you banget udah ngundang ke sini. Iya, kita semoga nanti mungkin ada sesi-sesi berikutnya gitu ya, yang kita bisa share lebih banyak lagi topik-topik yang menarik. Teman-teman jangan lupa tentunya untuk like, share dan subscribe YouTube-nya Rakamin. Dan kalau misalkan materi ini menarik untuk teman-teman, maka teman-teman bisa share gitu ya ke rekan atau kenalan teman-teman, sehingga lebih banyak orang lagi yang dapat inspirasi dan manfaat dari konten kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Kita pamit dulu. Bye-bye. Bye.